Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Rahma, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Berikut penjelasan dari saya. Pajak iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak ada yang diterima oleh masyarakat secara langsung dan ada yang tidak diterima oleh masyarakat. Adapun jenis-jenis pajak, 1. Pajak bumi dan bangunan yaitu PBB. Yang kedua, pajak penghasilan atau PPH. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan barang mewah atau disebut PPN-BM. Yang keempat, bea materai atau BM. Yang kelima, perolehan hak dan bangunan BPT. Di sini saya akan jelaskan satu persatu pengertian tentang jenis pajak agar kita semua bisa memahaminya. PBB adalah sebuah pungutan wajib yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, perusahaan maupun pelaku bisnis kecil dan menengah. Pajak penghasilan biasanya dikenal pajak penghasilan pasar 25 atau PPh 25 yang dimana pajak dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di pengadilan. BPHTB, pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut bisa berasal dari pemindahan hak karena jual beli, menunjukkan pembeli dalam lelang. Penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. BNN adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor produksi oleh pengusaha kena pajak yang menyiapkan, menghasilkan dan memperdagangkan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Sementara itu, PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang golongan mewah. Pengenaan PPNBM dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah. Sedangkan subsidi kebalikan dari pajak. Oleh karena itu, subsidi disebut sebagai pajak negatif. Subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi sebelum adanya atau tanpa adanya subsidi. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga yang ditawarkan sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil, sehingga ia bersedia menjadi lebih murah. Baiklah, sekarang saya akan memberikan contoh-contoh yang akan wajib bayar pajak. Salah satunya perhotelan, kafe dan resto, street food, pasar impres yang berada di kota Lubuk Linggau. Dan itulah penjelasan singkat dari kami semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semua orang akan tetap wajib membayar pajak. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.